Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS dari mata kuliah Islamic Wealth Management. Itu kita dapat project tentang bagaimana melakukan rencana distribusi harta dari keluarga Pak Mukmin. Nah, dari profil keluarganya, yang pertama ada kepala keluarga yaitu Pak Mukmin sendiri yang berusia 45 tahun. Kemudian juga beliau mempunyai pasangan seorang istri yang berusia 43 tahun dan juga anak-anak yang masing-masing terdapat dua orang anak-anak masing-masing anak-anak laki berusia 20 tahun dan juga anak perempuan berusia 16 tahun. Di mana kekayaan bersih dari keluarga Pak Mumin sendiri itu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, yang pertama terkait tentang rencana distribusi harta. Yang pertama itu hibah. Sebagian harta akan diberikan saat masih hidup, misalnya 100 juta diberikan kepada anak-anak sebagai modal usaha atau pendidikan dengan porsi yang adil, yaitu tidak harus sama rata sesuai dengan kebutuhan dan juga manfaat. Sebagian kecil akan diberikan ke lembaga sosial sebagai bentuk berbagi rezeki langsung dan menghindari konflik warisan setelah wafat. Kemudian rencana distribusi yang kedua yaitu wasiat. Nah, di mana wasiat tersebut adalah maksimal sepertiga dari sisa harta, yaitu 300 juta sesuai syariat. Nah, yang pertama itu diwasiatkan untuk amal sosial, misalnya untuk santunan yatim piatu, bisnis pendidikan, bagi duafa, atau pembangunan fasilitas umum, seperti sumur untuk masyarakat, atau kepada kerabat yang tidak mendapat bagian warisan secara syariat, misalnya keponakan yang yatim, anak angkat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu faraid atau waris, yang dimana istri mendapatkan 1/8 dari sisa harta, yaitu sebesar 75 juta. Dan anak laki-laki dan perempuan sisa dibagi dengan perbandingan 2/1. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan, yang dimana anak laki-laki mendapatkan 2/3 dari 525 juta, yaitu 350 juta, dan anak perempuan 1/3 dari 525 juta, yaitu 175 juta. Rencana distribusi harta yang ketiga yaitu wakaf. Sebagian harta itu 100 juta rupiah akan diwakafkan untuk kepentingan umum atau produktif. Seperti misalnya atau wakaf tunai yang dikelola lembaga resmi untuk pendidikan, kesehatan, atau kepentingan ekonomi umat. Dan juga wakaf tanah atau bangunan untuk masjid, sekolah, dan pesantren. Wakaf bersifat kekal dan hasilnya akan terus mengalir sebagai amal jariah bagi Pak Mumin kelak. Dan ini terdapat ringkasan distribusi, yaitu hibah sebesar 100 juta, wasiat sebesar 200 juta, waris sebesar 600 juta, dan juga wakaf sebesar 100 juta. Yang dimana kalau di total ringkasan distribusi tersebut sebesar 1 miliar rupiah seperti kekayaan bersih dari Pak Amin, keluarga Pak Amin tersebut. Nah, alasan dari rencana distribusi harta. Yang pertama jelas keadilan dan juga kepastian syariat. Pembagian waris mengikuti hukum Islam, memastikan keadilan dan menghindarkan konflik keluarga serta menjamin hak masing-masing ahli waris secara proporsional. Kemudian juga ada manfaat langsung dan jangka panjang. Hibah memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan juga keluarga saat pewaris masih hidup. Sedangkan wasiat dan wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir setelah wafat. Juga ada perlindungan keluarga dan masyarakat dengan kombinasi waris, hibah, wasiat, dan wakaf. Keluarga inti tetap terlindungi secara ekonomi sementara sebagian harta juga didedikasikan untuk kepentingan sosial dan juga kemaslahatan umat. Dari penumpukan kekayaan, sistem waris dan wakaf dalam Islam mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak dan mendistribusikannya secara adil di masyarakat. Terima kasih. Ikan ribu Hanas, tugas tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?